warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kisah hidup orang-orang yang menderita penyakit langka. Perjuangan mereka untuk tetap hidup dan berbaur dengan lingkungan cukup sulit karena adanya diskriminasi. Bahkan, ada yang harus mempertontonkan kondisi tubuh mereka yang aneh untuk mencari uang di acara pertunjukan manusia-manusia aneh. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa nih teman-teman, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Rudy Santos, manusia gurita. Rudy Santos merupakan pria asal Filipina yang lahir pada tahun 1953. Dia menderita kondisi yang sangat jarang terjadi, yaitu Croniopagus parasiticus, atau yang lebih dikenal sebagai kembar parasit. Hal ini bisa terjadi karena embrio kembar di rahim tidak terpisah penuh saat mulai berkembang. Salah satu embrio berkembang dominan, sedangkan yang satunya lagi tidak berkembang sempurna, sehingga menjadi parasit. Santos memiliki 4 lengan dan 3 kaki yang menempel di tubuhnya. Kondisi ini membuat Santos dikenal dengan sebutan manusia oktomen atau manusia gurita. Karena kondisinya yang miskin, orang tuanya tidak memisihkan kembar parasit dari tubuh Santos ketika bayi. Ketika beranjak dewasa, sekitar tahun 1980 sampai 1990, Santos mencari uang dengan mempertontonkan kondisi tubuhnya pada orang-orang. Bagi mereka yang ingin melihatnya, harus membayar sejumlah uang. Hingga pada tahun 2018, seorang dokter asal Filipina yang bernama Vicente Gomez bermaksud untuk melakukan pemeriksaan pada Santos. Apabila memungkinkan untuk melakukan operasi di usia Santos yang sudah menginjak 55 tahun, maka dokter Vicente siap membantu. Namun, pada akhirnya, Santos menolak tawaran tersebut dan memilih hidup dengan kondisi seperti itu. Santos diketahui juga merupakan orang yang berhasil hidup terlama dengan kondisi memiliki kembar parasit seperti itu. 2. Joseph Merrick, manusia gajah. Joseph Merrick ialah seorang pria kelahiran Leicester, Inggris pada tahun 1862. Ia terlahir sebagai anak normal pada umumnya. Namun, menginjak usia 5 tahun, tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan yang aneh. Kulit wajahnya mulai mengeras dan kepalanya mulai membesar. Tidak hanya di bagian kepala, bagian tangan Joseph pun mulai membesar hingga tidak bisa digunakan. Akibat dari hal itu, ia pun sering dijuluki manusia gajah. Sayangnya, pada usia 11 tahun, ibu Merrick harus meninggal dunia dan sang ayah memutuskan untuk menikah lagi. Merrick tidak dirawat dengan baik oleh ayahnya. Ia pun mulai bekerja menjadi salesman door to door dengan muka ditutup karung, agar orang-orang tidak takut padanya. Di usia 17 tahun, Merrick pun pergi dari rumah karena sang ayah tidak mau mengurusnya lagi. Merrick saat itu mendapat diskriminasi yang cukup parah. Dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Akhirnya, Merrick pun bekerja di tempat pertunjukan manusia-manusia aneh yang mempertontonkan kondisi tubuhnya pada orang-orang. Di sana, ia bertemu dengan seorang dokter bernama Frederick Travis. Mereka pun mulai berkenalan. Tetapi kemudian, Merrick harus pergi ke luar negeri untuk acara pertunjukannya. Namun, sepertinya nasib baik belum memihak pada Merrick. Di sana, uang tabungan Merrick dicuri, sementara acara pertunjukan sudah mulai sepi. Di tahun 1886, Merrick pun berusaha untuk kembali pulang ke Inggris dan meminta bantuan kepada Dr. Travis. Akhirnya, Dr. Travis pun membantu Merrick dan memberikan kamar perawatan untuk Merrick. Saat itu, akhirnya Merrick pun mulai diteliti oleh para ahli. Banyak yang memberikan bantuan pada Merrick untuk pengobatannya. Pada saat itu, menurut para ahli, diperkirakan Merrick menderita penyakit langka yaitu sindrom Proteus. Sindrom Proteus adalah kelainan kondisi fisik yang tidak normal. Dengan kondisi seperti ini, Merrick sulit untuk berbaring. Namun, pada tanggal 11 April 1890, Merrick terlihat berusaha untuk terbaring.
ia memiliki keinginan untuk meninggal dengan posisi yang normal. Akibatnya, saat itu Mary pun kesulitan bernapas dan tulang rusuknya patah. Mary pun meninggal saat itu. Penderitaan yang dialami Mary ini sempat ditulis menjadi beberapa buku dan beberapa film. 3. Didier Montalvo, Turtle Boy. Didier Montalvo adalah seorang anak yang menderita congenital melanocytic nevus atau CMN. Ia menderita penyakit langka tersebut sejak lahir. CMN sendiri adalah istilah untuk tai lalat atau tanda lahir yang terus berkembang seiring bertambahnya usia. Hal ini bisa terjadi karena mutasi gen yang mengubah perkembangan sel-sel kulit pada embrio. Kondisi seperti ini cukup jarang terjadi. Apalagi yang diderita Didier tumbuh sangat besar mencapai 20% dari berat tubuhnya. Bentuknya seperti tempurung dan berada di bagian punggung. Didier pun kerap dipanggil Turtle Boy oleh teman-temannya karena memiliki tempurung seperti kura-kura. Didier tinggal bersama keluarganya di Kolombia, dan mereka hidup dalam kemiskinan, hingga sang ibu yang bernama Luz tak sanggup untuk membiayai operasi Didier. Di tahun 2011, akhirnya penderitaan Didier didengar oleh seorang dokter ahli bedah plastik asal Inggris yang bernama Neil Bulstrode. Dr. Neil pun berniat membantu Didier dengan memberikan operasi gratis. Ia pun terbang dari Inggris ke Kolombia untuk bergabung dengan tim dokter yang akan membedah Didier. Akhirnya, Didier pun dioperasi di usianya yang ke-6. Beberapa rangkaian operasi cangkok kulit pun dilakukan setelah pengangkatan tahi lalat di punggungnya. Dr. Neil mengatakan CMN yang diderita Didier merupakan CMN terburuk yang pernah dia temui. Operasi pada Didier pun sukses dilakukan. Didier pun bisa berbahagia karena tidak ada lagi yang mengejeknya sebagai Turtle Boy. 4. Petero Byakatonda. Petero Byakatonda adalah seorang anak laki-laki asal Uganda, Afrika. Ia menderita kelainan genetik sindrom Cruson yang menyebabkan wajah dan tulang tengkoraknya berkembang tidak normal. Petero telah menderita kelainan ini sejak lahir. Namun, karena rumah sakit sangat jauh dari rumahnya, ditambah ketidaktahuan orang tua mengenai penyakit yang diderita Petero, menyebabkan Petero tidak mendapatkan perawatan yang baik. Petero sempat mendapatkan pengobatan tradisional. Tabib mengatakan dalam 1 tahun Petero akan sembuh. Namun, ketika tahun berlalu, ternyata Petero tak kunjung membaik. Perubahan pada kepala dan wajahnya justru semakin buruk. Matanya seperti tertarik dan tengkorak kepalanya tumbuh ke atas. Di tahun 2006, Petero pun akhirnya bertemu dengan orang-orang baik yang berniat untuk membantunya. Karena Petero tidak memungkinkan untuk dioperasi di Uganda, akhirnya ia pun dibawa ke Texas, Amerika. Persiapan pun dilakukan. Karena orang tua Petero tidak bisa berbahasa Inggris, akhirnya dicari pendamping yang bisa berbahasa Inggris dan mendampingi Petero selama 6 bulan di Texas. Dan terpilihlah Immaculate Nangonga. Akhirnya, pembedahan dan perawatan pada Petero pun dilakukan. Semua berjalan baik dan lancar. Petero pun kini memiliki kepala dan wajah yang baru, dan ia pun kembali ke Uganda setelah perawatan selesai. 5. Dede Koswara, manusia akar. Dede Koswara adalah seorang pria asal Bandung yang terjangkit virus Human Papillomavirus atau HPV. HPV yang diderita Dede adalah HPV yang tidak menular. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kutil di sekujur tubuhnya. Tubuh Dede memiliki imun yang lemah sehingga tidak bisa menghalau munculnya kutil-kutil tersebut. Awal mulanya, Dede memiliki kutil di lututnya pada kelas 6 SD. Saat itu, Dede memotongnya dengan silet, dan kutil tersebut pun menghilang. Tapi tidak lama setelah itu, kutil terus bermunculan di tubuh Dede. Pada tahun 1989, keluarga Dede pun membawa Dede ke rumah sakit karena kutilnya sudah semakin banyak. Kutil-kutil tersebut pun mulai mengeras. Setelah Dede menikah dan memiliki 2 anak, ternyata tumbuhnya kutil berlangsung lebih cepat. Di usianya 30 tahun tersebut, kutil Dede pun terus tumbuh dan mengertas seperti akar di bagian kaki dan tangannya. Akibat kondisinya, pekerjaan Dede pun terganggu. Dia harus berhenti bekerja. Dede sempat bergabung dengan tim pertunjukan manusia-manusia aneh untuk mencari uang. Di sanalah Dede pun terkenal dengan sebutan manusia akar.
Di tahun 2007, Dede pun sempat diperiksa oleh dokter asal Amerika Serikat yang bernama Anthony Gaspari. Setelah kondisi Dede mulai terekspos, pemerintah pun mulai memberikan bantuan pada Dede. Dede pun diberi perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dede mendapatkan 8 kali operasi dalam kurun waktu 9 bulan. Di tahun 2008, Dede pun mulai bisa makan sendiri. Tidak sampai di sana, perawatan pada Dede pun terus berlanjut. Dede masih menjalani serangkaian operasi. Hingga tahun 2015, terhitung Dede sudah menjalani 14 kali operasi. Namun sayangnya, di akhir Januari 2016, kondisi Dede menurun. Ia dinyatakan mengidap komplikasi multiorgan. Dan pada tanggal 30 Januari 2016, Dede pun meninggal dunia setelah kondisi organ-organ vitalnya semakin memburuk. Nah, itu dia teman-teman kisah-kisah dari mereka yang memiliki penyakit langka. Miris banget ya perjuangan hidup mereka. Semoga kita yang sehat ini tidak mudah mengeluh, dan kalau ada teman-teman di sana yang memiliki penyakit langka juga, semoga bisa segera disembuhkan ya. Tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Tolong bantu aku untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.